Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lazardians, kembali lagi di podcast Ruang Baca Lebih Dari Sekadar Membaca. Kembali lagi nih bersama saya Dia, Pusakawan Lazuardi Global Compassionate School. Nah, saya harap Lazuardian dalam keadaan yang sehat ya. Jadi ketika mendengarkan podcast ini, Lazuardian sedang bersantai. Nah, di Lazuardi semangat belajar itu tidak hanya di ruang kelas saja nih, tapi ia juga hadir dalam keseharian seluruh warga sekolah. Baik itu siswa, guru, bahkan karyawannya nih Lazuardian. Meskipun para karyawan yang sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setiap hari, mereka tetap bersemangat untuk belajar. Dan karena belajar ini sebenarnya tidak dibatasi oleh peran saja, atau dibatasi oleh jabatan atau jenis pekerjaan. Nah, semangat belajar itu bisa tumbuh dari mana saja, bisa hidup di siapa saja, termasuk melalui kebiasaan yang biasa sering kita lakukan, yaitu membaca. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang bersama salah satu karyawan Lazuardi Global Compassionate School yang di tengah kesibukannya nih masih tetap menjaga hobinya atau kesukaannya terhadap membaca nih. Sosok yang mungkin lebih sering Lazuardian lihat ketika di koridor kelas atau ketika sedang ada di acara Lazuardi tuh pasti Bapak ini selalu ada nih Lazuardian. Nah, jadi meskipun Bapak ini masih banyak melakukan pekerjaan di lingkungan sekolah, tapi di luar itu dia masih menyempatkan diri untuk tetap membaca buku nih. Nah, hari ini sudah hadir bersama saya yaitu Bapak Sopyan dari tim maintenance Lazuardi Global Compassionate School. Halo Pak Sopyan, apa kabar? Halo Teacher Dia, alhamdulillah baik. Bagaimana Teacher Dia kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Mungkin Bapak boleh perkenalan diri dulu kepada Lazuardian. Mungkin beberapa ada yang belum kenal nih sama Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Halo Lazuardian, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Sopyan Koswara, biasa dipanggil Pak Ian. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal, sering ketemu. Di sini saya sebagai tim maintenance di Lazuardi yang mengurus berbagai macam masalah di Lazuardi, mungkin ya Teacher Dia ya mengenai kelistrikan, sound system, plumbing dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Sopyan sudah memperkenalkan dirinya. Nah, sebelum kita mulai nih Pak Sopyan, saya mau pantun dulu. Barangkali Pak Sopyan juga punya pantun, nanti kita saling berbalas pantun jadinya, bukan podcast. Tapi saya pantun dulu, kalau Bapak mau pantun boleh juga ya. Jadi nanti kita sama-sama bilang cakep nih. Oke. Pergi ke pasar membeli paku. Cakep. Pulangnya mampir melihat padi. Cakep. Di Lazuardi siapapun bisa dekat dengan buku, karena belajar dapat tumbuh setiap hari. Yeay. Nah, kalau Bapak punya pantun nggak Pak? Punya pantun nih Pak Sopyan juga nih Lazuardian. Saya punya pantun juga nih Teacher Dia, ini spontan aja ya. Boleh. Jalan-jalan ke Jepara, jangan lupa membawa kaca. Oke, cakep. Jangan lupa setiap hari membaca, karena dengan membaca kita bisa melihat dunia. Widih, keren banget. Ini ada pesannya ya pantunnya Ada, tuh. betul, Bu. Keren banget, pantun nasihat ini ya. Pantun nasihat buat Iya. saya sendiri terutama ya. Nasihat untuk kita semua. Baik Lazuardian, selamat datang di podcast Ruang Baca episode 19. Nah, Pak, kita masuk ke segmen awal mula Pak Sopyan suka membaca nih. siap. Soalnya beberapa momen tuh saya ngelihat Pak Sopyan tuh suka baca buku, atau bahkan ada orang tua Lazuardi juga yang tahu nih Pak Sopyan ini suka baca buku nih. Nah, biasanya pertanyaan ini saya sampaikan juga kepada anak-anak bintang tamu kita, baik itu ke adik-adik SD ataupun ke kakak-kakak SMP. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Pak Sopyan nih. Kira-kira nih Pak, semenjak kapan Bapak mulai suka membaca? Untuk suka membaca itu saya mulainya itu pas kelas 1 SMK, Bu. Oh, pas SMK. Satu Oke. SMK. Itu tuh zaman-zamannya sedikit cerita ya. Boleh. Zaman-zamannya masih apa ya? Maksudnya masih menerka-nerka hidup lah kalau untuk saya. Di situ saya mulai senang baca juga sih. Ada beberapa mungkin ya yang
bikin minat saya membaca jadi lebih gitu. Terutama kan zaman dulu masih suka ada koran-koran tuh. Terus betul. zaman saya kecil ada majalah Bobo, mungkin Iya. barangkali inget kan, di situ ada cerita-cerita. Dari situ sih awal mulanya sih kalau untuk senang membaca ya. Oke. Jadi memang dari apa ya, ketika keinginan itu mulai ada, itu Bapak mulai suka baca buku ya Pak? Betul Ibu. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya yang tadi. Nah jadi Sama-sama, selanjutnya nih Pak, apa yang membuat Bapak pertama kali tertarik untuk baca buku? Dan Bapak sukanya itu pas pertama kali itu baca buku dengan genre apa Pak? Dulu tuh ya sebetulnya awal benar-benar giat baca buku tuh sampai sempat beli tuh buku pertama tuh zaman SMK tuh, judulnya tuh kalau nggak salah Temu Bu. Saya masih ada itu. Masih ada bukunya? Masih ada Udah berapa bukunya, tahun Temu itu Bu. bukunya? Masih ada. Nah cuman kalau bicara awal ketertarikan membaca buku tuh waktu pas zaman masih kecil, mungkin Bu Dia pernah tahu majalah Bobo mungkin ya zaman dulu ya. Nah itu yang bikin awal mula tertarik sih. Tapi kalau untuk genre saya sih semua ya, untuk genrenya nggak yang harus fiksi atau bagaimana, tapi saya rasa saya suka semua sih Bu. Bagus, berarti emang dari majalah Bobo ya. Emang jadi zaman dulu tuh si majalah ini memang salah satu majalah yang dimana kalau saya beli pun saya seneng banget, karena kan dulu tuh akses untuk membaca buku kan gak segampang sekarang ya Pak ya. Kita mau ke toko buku aja rasanya kayak mungkin bukan terlalu jauh sih, dari dananya juga lumayan mahal ya beli buku itu kalau zaman dulu pas masih kita kecil. Terus pas ketika beli majalah Bobo tuh emang rasa senengnya tuh luar biasa sekali. Oke, baik Pak, jadi kan memang tadi kecintaan kita terhadap membaca itu tuh bisa datang dari hal-hal yang sederhana yang tadi Bapak bisa lihat dari apa tuh yang Bapak bilang Bapak mulai baca buku yang judulnya Temu itu, atau misalnya baca buku majalah Bobo tadi. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih yang membuat membaca itu menyenangkan, atau menurut Bapak membaca itu menyenangkan atau enggak? Kalau saya karena emang suka Bu ya, menurut saya sih menyenangkan. Pertama yang bikin menyenangkan itu salah satu stress release-nya saya gitu. Kalau misalnya kerja atau kayak gimana ya dengan membaca. Kemudian kedua, imajinasi juga bermain biasanya Bu. Karena kan kalau misalnya di novel-novel yang memang tidak ada gambarnya tuh, kita jadi menerka-nerka gitu, membayangkan ini adegannya seperti apa. Betul. Gitu ya. Apalagi kalau adegan fantasi kan lebih itu lagi, atau misalkan adegan drama, romance yang kayak gitu kan kita bisa membayangkan sendiri ya Pak. Betul. Jadi seolah-olah kita masuk gitu ke dalamnya, kayak gitu sih. Jadi baca satu halaman, wah menarik nih, jadi hanyut lagi dalam ceritanya, penasaran selanjutnya ada apa nih ya di bukunya gitu. Oke, jadi memang membaca itu menyenangkan menurut Bapak ya, dan itu bisa menjadi salah satu healing yang Bapak lakukan ketika sudah membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak ya Pak. Oke, bagus sekali. Oke, baik Pak Sopyan. Sekarang kita masuk ke segmen membaca di tengah kesibukan kerja nih. Ini menurut saya sangat menarik untuk kita bahas karena tentunya Bapak sehari-hari itu sudah punya pekerjaan dan tanggung jawab sendiri di lingkungan sekolah, tapi di tengah-tengah kesibukan itu Bapak masih menyempatkan diri untuk membaca nih Lazuardian. Nah, jadi waktu itu saya sempat ketemu sama Pak Sopyan di library itu. Pak Sopyan tiba-tiba nanya, "Bu, ada rekomendasi buku nggak?" "Boleh," kata aku. Aku waktu itu merekomendasikan buku yang judulnya Rumah ya Pak. Betul. Itu Bapak Sopyan itu pinjam di hari ini, besoknya tuh dikembalikan. Padahal buku itu udah 300 halaman loh Lazuardian, dan semalaman membaca buku itu kok bisa gitu. Saya aja untuk membaca buku itu tuh butuh waktu yang lumayan lama. Tapi Pak Sopyan ini sehari sudah baca selesai sampai bilang bukunya bagus, kata Pak Sopyan gitu. Jadi secepat itu gitu. Nah, saya mau bertanya nih kepada Pak Sopyan, bagaimana Bapak biasanya meluangkan waktu untuk membaca di tengah kesibukan kerja? Mungkin yang pertama ini sih Bu ya, saya ngelihat lingkungan kerja dulu ya, di sini alhamdulillah support sih Bu. Maksudnya jika memang ada spare waktu, saya kadang menyempatkan. Apalagi kalau memang saya lagi baca buku yang belum selesai dan ini menurut saya bukunya menarik gitu. Jadi saya sebisa mungkin menyempatkan membaca gitu. Misalnya jam istirahat atau kadang mungkin lagi nunggu
karena pekerjaan saya kan berkaitan dengan perbaikan ya. Iya. Menunggu spare part yang sedang dibeli, saya sempat membaca, atau mungkin pas di acara lagi break atau apa, saya menyempatkan membaca. Itu sih. Oh, berarti ini lanjut nih. Sebenarnya ini masuk ke segmen berikutnya sih Lazuardian, tapi tadi Pak Sopyan sudah menyinggung atau sudah sempat menyebutkan tentang budaya belajar di Lazuardia. Itu maksud saya budaya belajar ya, soalnya tadi Pak Sopyan menyebutkan kalau misalnya di Lazuardi itu mendukung lingkungan belajar. Nah, jadi menurut Bapak sendiri nih, kan Bapak itu termasuk dari keluarga besar Lazuardi. Jadi menurut Bapak sendiri, Bapak merasakan bahwa lingkungan sekolah ini mendukung untuk kita terbiasa membaca dan menumbuhkan semangat belajar ya Pak ya? Betul Ibu. Oke, boleh misalnya Bapak, apa yang membuat Bapak yakin kalau misalnya Lazuardi ini mendukung untuk kita terus belajar? Pertama-tama mungkin ya, adanya perpustakaan juga salah satu indikasi bahwasanya lingkungan kerja kita ya, apalagi ini nggak dikhususkan hanya untuk murid saja gitu Bu. Kita juga sebagai karyawan dipersilahkan jika ingin membaca dipinjamkan atau misalnya membaca di library sendiri. Itu menurut saya juga salah satu indikasi atau indikator bahwasanya lingkungan tempat saya bekerja gitu itu yang memang mensupport budaya belajar Bu. Itu sih sederhananya. Ini bagus nih, kan selain itu juga ya, selain adanya perpustakaan, terus juga dari lingkungan sekitar, kita juga di Lazuardi ada training juga ya Pak ya. Betul. Bapak di semester ini ikut training apa Pak untuk pengembangan diri? Alhamdulillah di training kali ini saya ikut training mengaji Bu. Oke. Itu kan balik lagi ya, maksudnya mengaji juga kan membaca ya. Betul. Apalagi kita punya Nabi juga awal-awal ketika diperintahkan ikro, membaca. Karena menurut saya membaca itu bukan cuman sekedar membaca, tapi pasti ada entah satu atau dua kalimat atau satu bait atau satu paragraf yang mungkin bisa jadi salah satu pendorong kita, mungkin yang relate sama kehidupan kita lah Bu. Yang tadinya mungkin kita lesu atau bagaimana, tiba-tiba ngelihat bacaan atau gara-gara membaca kita jadi semangat kembali. Kayak gitu. Ya, jadi ini menyambung juga nih sama pertanyaan saya selanjutnya Pak. Jadi kan biasanya orang kalau misalnya sudah merasa lelah bekerja kan udah tuh pengennya cuman karena energi kita udah habis juga kan, jadinya cuman ingin bersantai saja. Tapi ternyata ada juga momen dimana ketika kita sudah lelah lalu membaca buku tuh ada energi lagi ya Pak ya. Tadi kata Bapak kalau misalkan setelah baca buku malah jadi semangat lagi gitu. Jadi menurut Bapak sendiri nih, apa yang membuat kebiasaan membaca itu tetap terjaga dalam dalam keseharian Bapak? Pertama sih mungkin kalau saya dijadikan suatu kebutuhan Bu ya. Apalagi background saya mungkin ya teknik, kayaknya teman-teman mungkin ya yang tahu juga, kita harus bisa menganalisis sebagai menghitung dan sebagainya gitu. Itu juga nggak jauh-jauh dari baca sih Bu. Karena ada beberapa rumus, bahkan waktu zaman saya kuliah pun ada gambar teknik, dan kita sebagai anak teknik tuh harus bisa membaca gambar Bu. Nah itu membaca gambar. Gambar itu teknik kan gambar rumit teknik. ya. Kan kalau baca komik kita masih oke lah, kan membaca gambar. Kalau membaca gambar teknik kayaknya saya nggak kebayang juga sih Pak sebenarnya. Tapi berarti Bapak sudah terbiasa ya dari zaman kuliah juga. Sama ada satu juga Bu, saya cerita sedikit ya. Saya Boleh. tuh dulu punya waktu semester 4 atau 5 ya. Seingat saya tuh ada dosen namanya Pak Asep Sunja. Mungkin barangkali Pak Asep juga melihat podcast saya, ingat. Beliau tuh bikin satu novel atau satu buku, judulnya tuh Samudra Al-Quran. Isinya tuh tentang kutipan-kutipan atau potongan-potongan dari Al-Quran yang memang relate sama kehidupan sehari-hari gitu. Itu sih salah satunya juga. Jadi itu yang membuat Bapak merasa tertarik lagi untuk membaca dan menjaga kebiasaan membaca Bapak ya Pak. Oke nih, jadi banyak banget ya Lazuardi yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini bersama Pak Sopyan. Tadi udah 2 segmen loh Lazuardian. Harusnya tadi segmen antara kebiasaan Pak Sopyan membaca dengan segmen budaya belajar itu berbeda, tapi kita satukan aja karena memang ini saling berkaitan ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri, mungkin Bapak bisa menjelaskan atau misalnya dari opini Bapak pribadi, apa sih arti belajar
di budaya belajar di lingkungan Lazuardi? Berdasarkan persepsi saya Bu ya, atau opini saya sendiri, budaya belajar di Lazuardi itu yaitu memberikan kesempatan kepada siapapun, kepada karyawan bagian apapun untuk terus berkembang. Karena belajar bukan hanya tentang membaca, Iya, belajar bukan hanya tentang mengerjakan, tetapi menurut saya belajar adalah tentang memberi kesempatan gitu ya, entah kesempatan untuk belajar, mengembangkan diri, upgrade skill, atau menambah pemahaman mengenai bacaan dan sebagainya. Oke, jadi memang alhamdulillahnya lingkungan kita sudah mensupport itu semua ya Pak ya. Kalau misalnya semuanya tuh bisa belajar, baik itu siswa, guru, bahkan karyawan umum saja kita belajar bersama. Alhamdulillah sekali. Nah selanjutnya nih Pak Sopyan, kalau misalnya di dalam pekerjaan Bapak, tadi kan Bapak suka membaca, lalu juga Bapak masih bisa menyempatkan waktu ketika membaca di tengah-tengah kesibukan Bapak bekerja ya. Menurut Bapak, apakah membaca itu bisa mempengaruhi cara Bapak berpikir atau misalnya bersikap dalam menjalankan tanggung jawab Bapak di pekerjaan Bapak ini? Menurut saya pasti Bu ya, karena kan pola pikir atau mindset mungkin ya dikembangkan Bu ya. Mungkin salah satunya dengan cara membaca. Saya pribadi pun yang tadinya mungkin tidak tahu caranya berbicara di depan umum, dengan membaca misalnya yang fokusnya bagaimana caranya agar lancar public speaking gitu, kayak gitu, di situ pasti benar-benar merubah pola pikir kita sih. Pengetahuan, kenapa tadi saya sempat pantun juga bahwasanya buku adalah jendela dunia, salah satunya itu bahwasanya membaca itu nggak akan membuat waktu kita habis, justru mengisi waktu kita agar kita terus berkembang, terus belajar gitu, menambahkan wawasan dan sebagainya. Karena lewat buku banyak ilmu-ilmu yang memang bisa kita dapat, ya, betul Bu. Entah mungkin dari buku novel tentang apa, atau misalnya tentang buku bacaan tentang pelajaran apa. Pasti setiap penulis ya menurut saya pasti menyisipkan atau memberi pesan dengan tujuan agar bermanfaat dan si pembacanya ini bisa mendapatkan pelajaran. Jadi memang iya sih, beberapa tulisan itu di novel atau misalnya bahkan di komik sekalipun tuh suka ada pesan moralnya ya Pak ya, dari apa yang kita baca tuh kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat tentunya ya, atau bahkan setidaknya tuh kita bisa menambahkan kosakata baru gitu kan. Misalnya kita baru tahu kalau misalnya si kata itu punya arti yang lain gitu ya. Jadi memang dari beberapa bacaan tuh kita bisa mengembangkan kapasitas diri kita ataupun dari kosakata baru yang kita baca dari buku yang kita baca nih Lazuardian. Oke baik Pak, tadi dari beberapa pembahasan kita tuh saya jadi tertarik untuk menanyakan Bapak satu hal nih. Boleh. Apa buku yang berkesan sekali menurut Bapak dan mengapa itu sangat berkesan? Buku ya salah satu karyanya Buya Hamka ya, itu Tenggelamnya Kapal Panduruk itu. Itu emang seru banget sih bukunya Pak. Itu menurut saya sangat berkesan ya, karena di ceritanya itu bukan cuma tentang perjuangan seseorang yang memiliki keterbatasan gitu, tentang pembuktian, tentang belajar, tentang menulis, tentang pengorbanan. Menurut saya di sana ada semua sih. Iya, jadi emang kita pun jadi bisa relate dengan tokoh utamanya ya Pak ya, karena kata dia ada pengorbanan ataupun perjuangan untuk kita bisa mendapatkan sesuatu itu memang seringkali kita alami. Jadi itu buku yang sangat berkesan bagi Bapak ya Pak. Ada lagi nggak Pak yang lain buku yang misalnya membuat Bapak memiliki pola pikir yang berubah atau membuat diri Bapak itu merasa ini kayaknya aku harus berubah nih? Yang kemarin Bu, yang bukunya J.S. Hayren tuh, yang dirimu rekomendasikan ke saya itu, Rumah, itu juga sangat berkesan sih. Di situ ada kalimat yang saya kutip ya, mungkin tidak sama persis, tapi yang jelas saya mengambil pesannya tuh di situ bahwasanya setiap insan atau setiap manusia itu berhak pulang ke rumahnya. Bisa dipersepsikan masing-masing mungkin ya. Pulang ini dalam rumah ini dalam bentuk apa gitu ya ya Pak? Betul. Dalam bentuk apa gitu. Dan di situ bahwasanya mau sekotor apapun kita, seburuk apapun kita, bahwasanya kita tetap layak untuk kembali atau pulang ke rumah. Bahwasanya ya kalau mungkin ditafsirkan dari
ilmu agama bahwasanya apa ya, kita punya Tuhan ini yang sangat pemberi rahmat lah. Betul. Begitu. Jadi sebagaimanapun kita, jika lelah maka kembalilah ke rumah itu. Iya, rumah di sini bisa kita persepsikan sebagai apapun ya, Pak, Betul. dalam kondisi apapun gitu. Bagus sih. Saya juga udah baca bukunya sih, dan memang bukunya itu sangat direkomendasikan bagi Lazuardian yang mau baca juga nih. Bukunya ada di bukunya ada di perpustakaan Lazuardi dan bisa dipinjam nih Lazuardian. Nah, Lazuardian juga yang punya buku yang sangat bermakna yang Lazuardian baca boleh di-share di kolom komentar ya. Nanti kita saling baca dan saling memberikan inspirasi. Baik Pak, tadi banyak beberapa hal yang bisa kita petik bersama ya. Kalau misalnya tadi membaca itu bisa menambahkan kosakata baru, atau misalnya dari membaca padahal udah capek tapi ternyata ketika membaca tuh malah jadi semangat lagi gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita ambil bersama. Betul, Ibu. Nah, saya mau menutup Saya mau menutup podcast ini dengan pertanyaan nih Pak. Boleh. Untuk Bapak punya nggak teman-teman? Bapak pasti punya teman. Salah kan? Saya salah nih Boy. Oke, baik Lazuardian. Sekarang kita masuk ke segmen penutup. Nah, di sini saya mau bertanya nih ke Pak Sopyan. Bapak punya pesan gak yang ingin disampaikan kepada teman-teman Bapak, baik itu teman-teman karyawan ataupun teman-teman siapapun, baik itu Lazuardian, yang menurut Bapak, kalau misalnya kita merasa sibuk dan sulit menyediakan waktu untuk membaca, apa kira-kira pesan yang mau Bapak sampaikan? Dari saya Bu ya, Betul. kalau misalnya kita punya kesibukan atau pekerjaan yang padat ya, saya sih mendeskripsikan bahwasanya membaca bukan hanya tentang buku ya, tetapi dari keseharian gitu, kegiatan itu juga kita bisa baca, bisa kita ambil apapun yang sekiranya memang kita bisa baca ya, entah dari kerjaan dan hal lainnya gitu, itu juga menurut saya bisa kita baca. Dan harapan saya ke depannya mungkin ya untuk teman-teman terutama jangan pernah bosan untuk membaca, terutama bagi yang punya kesempatan, apalagi di lingkungan kita menyediakan atau disediakan tempat kita untuk meminjam buku, berdiskusi, kemudian upgrade skill, jangan lelah untuk belajar. Karena awal mula dari membaca mungkin kita bisa, yang tadi Bu Dia sampaikan ya, bisa menambah wawasan, kosakata dan sebagainya. Mungkin itu dari saya sih yang saya rasakan, karena yang tadi saya sampaikan itu semua yang saya rasakan, itu sih mungkin ya. Baik, terima kasih atas pesannya nih Pak Sopyan. Semoga kita semua bisa terus belajar bersama dan berkembang bersama tentunya ya Pak ya, karena kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat juga tentunya ya. Jadi dari apa yang kita baca atau misalnya dari apa yang kita miliki, insya Allah kita bisa memiliki manfaat juga untuk lingkungan sekitar. Oke, nih lagi nih Pak, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup segmen hari ini. Apa harapan Bapak untuk budaya membaca di Lazuardi? Harapan saya makin banyak yang berkunjung ke library ya Bu ya, atau ke perpustakaan gitu, karena ajakin teman-temannya Pak, ayo kita ke perpustakaan baca buku gitu. insya Allah karena menurut saya selagi memang kita kita disediakan tempat atau disediakan ruang untuk bebas membaca, mari manfaatkan, mari kita luangkan, karena di sini kan kita boleh pinjam juga dan dibawa ya. Betul sekali. Di sini juga saya sampaikan mungkin dengan teman-teman, banyak buku, bukan cuman tentang cerita-cerita, banyak ensiklopedia juga, atau mungkin yang relate sama pekerjaan kita. Saya rasa di sini banyak juga. Jadi buat teman-teman, siswa atau siapapun yang memang ada di Lazuardi, mari membaca, mari belajar, mari ke library. Itu sih. Oke, baik, terima kasih atas ajakannya Pak Sopyan. Jadi memang kalau misalnya Lazuardian lagi ada waktu luang di jam istirahat, mungkin boleh ke library untuk baca buku. Dan betul kata Pak Sopyan tadi, buku-buku di Lazuardi bukan hanya buku-buku cerita saja, tapi banyak buku-buku yang mungkin ada yang cocok juga untuk Lazuardian nih.
baik itu buku ensiklopedia atau bahkan kita juga punya buku-buku yang bisa relate dengan pekerjaan kita ataupun buku motivasi ya. Betul. Biasanya banyak juga sih yang nyari buku motivasi. Baik Bapak, terima kasih. Semoga kita bisa terus memberikan dampak positif kepada teman-teman ya. Amin. Nah, dari obrolan ini kita belajar bahwa tadi ya Lazwardian, kalau misalnya semangat membaca ini tidak ditentukan oleh peran, jabatan, profesi ataupun hal lainnya, atau juga bukan banyaknya waktu luang ya. Tadi Pak Sopyan juga sempat menyebutkan kalau misalnya ketika membaca itu bukan ketika dia menyiapkan waktu panjang, tapi kayak lagi menunggu spare part datang dia menyempatkan untuk membaca, atau misalnya lagi di sela-sela jam istirahat dia juga menyempatkan membaca. Jadi membaca itu tidak mengenal apapun, tidak mengenal peran, jabatan, profesi ataupun banyaknya waktu luang, tetapi membaca bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Bahwa tadi membaca juga bukan hanya tentang membaca buku saja, ternyata itu saya setuju sekali. Nah, dan di Lazuardi semangat itu tetap terasa dan sangat penting untuk terus kita rawat bersama, karena budaya belajar tidak hanya hidup di kelas tapi juga tumbuh dalam keseharian warga sekolah di Lazuardi. Ketika guru, siswa, dan karyawan mampu untuk bersama-sama dengan semangat belajarnya kita berdiskusi bersama dan berkembang bersama, disitulah Lazuardi benar-benar menjadi ruang untuk kita tumbuh bersama nih. Amin ya Allah. Nah, sebelum kita tutup, saya punya pantun lagi Pak satu. Barangkali Boleh. Bapak mau punya pantun penutup juga, boleh juga Pak. Oke, nanti jangan tangkap ya Pak ya. Boleh, siap. Bunga melati tumbuh di taman, Cakep. harumnya lembut sampai ke hati. Cakep. Di tengah sibuk tetaplah membaca, Cakep. agar semangat belajar hidup setiap hari. Oke, baik Lazuardian, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Baca episode 19. Oh ya, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada Mama Osa yang telah memberikan saya buku. Di sini ada buku Thank You for Smoking dan kado istimewa cerita pendek harian Kompas. Itu mungkin dia. Oke, itu kayak bukunya menarik nih. Mungkin di lain waktu bisa kita bahas juga nih buku-buku ini. Boleh. Baik, terima kasih Lazwardian sudah mendengarkan podcast kami hari ini, podcast Ruang Baca episode 19, lebih dari sekadar membaca. Saya Dia. Saya Sopyan Koswara. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.